Dan itu keputusan penting, dan kemudian Rabi akan memberkati mereka dengan 7 berkat perkawinan. Itu pengalaman yang luar biasa. Jadi janji perkawinan Yusuf dan Maria itu janji perkawinan yang betul-betul sadar, sungguh-sungguh, dan penuh. Yusuf. Yusuf. Iya. Apa yang sedang kamu lakukan? Biasanya kamu mempersiapkan peralatan untuk kerja pada sore hari. Ini sudah malam. Dan sepertinya kamu masih sibuk di situ. Tinggal sedikit lagi, Maria. Kamu juga tumben. Biasanya sesudah doa malam kamu langsung pergi tidur. Iya, sebentar lagi. Aku ingin bicara. Kau bareng. Kalau begitu kamu dulu saja yang bicara. Yusuf, ya. Aku ingin berterima kasih kepadamu. Sungguh. Sama-sama. Tapi terima kasih untuk apa? Untuk semua yang telah kamu berikan kepadaku. Untuk menerima keadaanku apa adanya. Yang tengah mengandung anak yang bahkan bukan anakmu. Untuk kesediaanmu menerima anak dalam kandunganku ini. Untuk pendampingan, penjagaan, pemeliharaanmu kepadaku. Untuk sepasang matamu yang selalu teduh melihatku. Untuk pengorbanan. Maria, sudah. Apa yang aku lakukan tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan kerendahan hatian malaikat Tuhan datang menyapaku. Apa yang aku lakukan hanyalah sebuah karya kecil, di mana aku ingin ikut ambil bagian dalam karya besar Allah untuk manusia. Malaikat Tuhan telah datang padamu. Iya, Maria. Semula hatiku bimbang, pikiranku kacau. Tapi malaikat Tuhan datang dalam mimpiku
menyampaikan kebenaran dan kenyataan yang kamu emban sekarang. Malaikat Tuhan menyatakan padaku untuk tidak takut menjadikanmu istriku. Puji Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan. Aku bersedia menjadi siapapun bagi dunia ini, asalkan untuk melaksanakan rencana dan kehendak-Mu. Yusuf, terima kasih. Aku mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Juga di sepanjang hidupku. Tidak akan ada seorang pun yang mampu mencegah kasihku kepada Tuhan. Namun, Yusuf, aku pun sungguh menyayangimu. Karena penghormatanmu yang sungguh besar terhadapku. Tidak akan aku biarkan siapapun yang akan menyapa dan menyentuhmu secara tidak hormat kepadamu, Maria. Aku pun menyayangimu dengan segenap hatiku dan hormatku kepadamu. Aku akan menjagamu, menyertaimu, dan berdua kita akan membesarkan anak tunggal kita hingga tiba saatnya. Baiklah. Tadi kamu juga akan mengatakan sesuatu. Sekarang giliran. Aku mendengar Kaisar Agustus telah memerintahkan semua warga di dunia untuk melakukan cacah jiwa. Aku berencana mengajakmu cacah jiwa di Bethlehem. Ini kesempatan yang baik agar siapapun bisa tercatat. Yang terpecah dapat dipertemukan kembali. Kapan kita berangkat? Bagaimana kalau besok? Baiklah, Yusuf. Menurutmu, kapan waktunya kamu akan melahirkan? Maksudku, kita akan segera pulang ke rumah supaya kamu dapat melahirkan di tempat yang nyaman di sini. Aku tidak tahu, Yusuf. Tapi aku mau untuk melakukan perjalanan untuk cacah jiwa ini bersamamu. Kamu tidak usah terlalu mengkhawatirkanku. Terima kasih, Maria. Kalau begitu, sekarang istirahatlah, ya. Awal dialog utama, dialog batin antara Yusuf dan Maria itu terjadi pada waktu Nesuin. Nesuin itu adalah upacara perkawinan. Dan dalam upacara perkawinan itu ada yang namanya ketubah. Ketubah itu adalah janji perkawinan. Dan di dalam janji perkawinan itu, seorang laki-laki akan mengatakan pada pasangannya bahwa aku akan mencintai engkau seumur hidupku. Dan memanggil engkau sebagai istriku. Dan keputusan inilah yang dibuat oleh Yusuf dan Maria. Dan itu yang dipegang erat itu ya. Jadi kita harus tahu bahwa discernment Santo Yusuf itu bukan discernment 1 bulan. Discernmentnya paling tidak lebih dari 5 bulan. Ya, discernmentnya lebih dari 5 bulan. Ya, discernment lebih dari 5 bulan lah, kalau boleh dikatakan. Nah, dalam discernment lebih dari 5 bulan seperti ini, kemudian mereka kan bergumul, tetapi kan mereka belum bertemu. Ya, mereka hanya tahu kabar satu sama lain. Ya. Tetapi ini kalau zaman sekarang masa kanonik gitu ya, Romo? Iya, pada itu memang tidak ada kanonik ya. Iya. Tapi ya kita nggak tahu ya, tapi pasti mereka itu pernah bertemu, ngobrol, tapi walaupun sederhana tapi pernah lah. Nah, secara resmi memang terjadi pada waktu pertunangan. Nah, proses pada waktu perkawinan, Dalam waktu perkawinan itulah keputusan diambil mereka berdua. Awal yang indah bahwa Yusuf akan tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Dan itu keputusan penting, dan kemudian Rabi akan memberkati mereka dengan 7 berkat perkawinan. Itu pengalaman yang luar biasa. Jadi
janji perkawinan Yusuf dan Maria itu janji perkawinan yang betul-betul sadar, sungguh-sungguh, dan penuh. Dan atas juga saling menghormati ya. Ya, saling menghormati, betul. Dia tahu prosesnya. Ya. Meskipun kadang-kadang kita suami istri, tapi ya kadang-kadang jadi koyo nggak malah saling menghormati saking dekatnya begitu. Ya, keputusan itu memang tidak dibuat pada waktu hanya ketika mereka mengucapkan kontrak perkawinan, tetapi yang bulan sebelumnya itu mereka sudah discernment pasti. Dan discernment itu mikir mendalam, mengambil keputusan, dan Yusuf dia mengambil keputusan yang sama seperti yang dia katakan kepada para malaikat, ya. Dia mengatakan, tidak mengatakan pun, dia melaksanakan apa yang dilakukan oleh malaikat. Mumpung Romo mention malaikat nih, bagaimana dalam konteks hari ini ketika Santo Yusuf begitu sangat percaya kepada malaikat atau suara ilahi begitu ya, atau perintah dari Allah sendiri untuk mengungsi, untuk ke sana, untuk bangun dan sebagainya, termasuk menghindari kejaran Herodes begitu, untuk menyelamatkan anaknya. Kira-kira kalau dalam konteks keluarga hari ini mendengarkan suara atau Allah itu bagaimana? Nah, ya. ini penting. Ya. Mendengar kembali suara Allah itu bukan suara kita, itu harus kita distingsikan betul ya. Okay. Dan di dalam Yusuf itu jelas suara Yusuf siapa, suara Allah siapa. Ya. Nah, suara Yusuf itu ada orang yang baik suaranya, yaitu orang yang mau menceraikan istrinya setelah perkawinan, menceraikan diam-diam. Itu suara Yusuf, ya. Baik. Baik. Itu yang namanya pertimbangan hati nurani. Ya, hati nurani. Jadi, hati nurani itu adalah orang yang mau memikirkan menurut kemampuan budaya, pertimbangan banyak orang, mendengarkan situasi, logis dan tidaknya, kemudian melihat ajaran-ajaran kitab suci, dia mengambil keputusan seperti itu, sudah betul. Tetapi yang namanya suara Allah, itu berbeda dengan suara manusia. Suara Allah itu kadang-kadang istilahnya itu boleh dikatakan itu seperti menggema ya. Jadi memang kita tidak akan ditemu oleh malaikat kemudian ngobrol pada kita. Enggak, tetapi suara Allah itu ada di batin kita, yang memberikan kepekaan khusus lebih dari apa yang kita harapkan. Contoh sederhana ya. Ini contoh saya pribadi. 1 tahun yang lalu saya pergi ke Kerep Ambarawa misalnya. Pada waktu itu kan saya itu kan biasa berdoa pada Bunda Maria, mohon supaya Tuhan membantu dalam melaksanakan tugas-tugas gereja untuk melayani umat supaya tidak mudah lelah. Kadang-kadang banyak pekerjaan, ya kadang-kadang mengeluh pada Bunda Maria. Tetapi semuanya itu di luar dugaan. Jawaban batin saya itu malah berbeda seperti ini. Kamu datang kepada ibumu yang sudah lanjut usia, dan kemudian kamu mengatakan hal seperti ini itu apakah itu baik? Dan itu tidak pernah saya pikirkan. Dan sekarang kamu lihat yang di samping kanan kirimu itu kan ya berdoa semua. Dan semuanya kan meminta kepada saya untuk mengabulkan. Pertanyaannya, bukankah seharusnya ketika kamu datang kepada ibumu, kamu itu bertanya, ibu perlu apa? Ibu butuh apa? Ibu dibantu apa? Dan aku sekarang membutuhkan dirimu untuk apa? Untuk membantu saudara-saudaramu itu. Nah itu kan tidak pernah saya pikirkan, Mas. Tetapi kata-kata itu tahu-tahu, saya itu kekerap berkali-kali, ngobrol berkali-kali, berdoa seperti itu ya sama berkali-kali. Tetapi jawaban itu yang saya terima itu sangat berbeda. Di luar pemikiran sama sekali. Saya, ini kisah pertama, kisah kedua. Saya itu kan ketika tinggal di Semarang itu kan memberikan konseling. Dan setiap memberikan konseling kan biasanya ada appointment. Oh Romo saya akan janjian sekian, oh ya oke. Dan biasanya saya terima. Nah, hari itu tidak ada appointment. Dan saya mau mengerjakan tugas untuk kepentingan kongregasi tarekat ya. Memang tugasnya pada waktu itu kan. Kemudian saya bilang sama karyawan, nanti kalau ada tamu, tolong diberitahu bahwa saya itu baru ada tugas lain. Kemudian nanti diberi nomor HP saya. Nanti kita janjian dan appointment. Baik enggak? Baik. Selesai 4 bel berturut-turut. Saya tidak menemui kan karena mendengar sikatan. Dan pada malam harinya saya berdoa pada Tuhan Yesus, terima kasih karena saya boleh mengambil jarak, boleh tenang, boleh mengerjakan tugas-tugas dengan selesai. Tetapi di luar dugaan sebuah insight baru muncul. Loh, saya datang 3 kali ke sini, 4 kali kok kamu tidak menemui saya. Itu kan di luar pemikiran yang wajar. Dan insight itu kan ini bukan dari saya. Iya.
Ini bukan dari saya. Ini gema yang muncul dari luar saya. Ya seperti itulah. Kalau boleh mengatakan pengalaman-pengalaman gitu ya. pengalaman itu menjadi luar biasa, ya. Ya seperti tahbisan lah, seperti tahbisan. Saya tuh sebelum Bapak Ibu meninggal sudah tahu bahwa saya tuh akan tahbisan tanpa Bapak Ibu. Dan saya tidak bisa menjelaskan. Dan itu terjadi. Tetapi kan firman yang saya dengarkan bergema dalam hati saya, ya, kamu jalan terus, ya. Karena itu adalah bagian dari rencana. Tapi pertanyaannya bagaimana menjelaskan? Ya tidak bisa. Karena itu sesuatu yang seakan-akan lain, ya, bergema. Dan saya itu dari pengalaman ini, ya, saya itu juga memahami cara Allah bekerja di dalam diri Santo Yusuf. Bahwa di dalam kerapuhan, ketika pikiran manusiawinya tidak mampu berkata-kata, kemudian mempertimbangkannya sudah lelah, dan dia merasa yakin sudah menemukan jalan yang terbaik, insight baru keluar. Dan yang dalam bahasa kitab suci disebut sebagai malaikat, yang dalam bahasa kitab suci disebut sebagai suara Tuhan, ya insight itu. Dan kadang-kadang tidak ada alasan untuk mengatakan ini bagaimana, tidak tahu. Tetapi selalu ada yang namanya jalan di mana Tuhan itu menata. Dan itu ya jalan Tuhan seperti itu, ya. Jadi membayangkan hal yang supranatural itu ya boleh-boleh saja. Tetapi yang natural itu juga kadang-kadang ada sesuatu yang supranatural, tetapi kadang-kadang kita tidak mampu melihatnya walau ini dari Tuhan. Betul.